Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Yang pertama tentang ketika kita berwik-wik dengan istri, kemudian terjadi pelepasan sperma, di mana ada 2 juta lebih sperma dilepaskan. Dan pada saat itu terjadilah seleksi sperma yang terbaik yang akan membuahi sel telur. Kan begitu Gus. Nah kemudian terjadilah peleburan antara 2 sel tersebut, antara sperma dengan sel telur. Nah selanjutnya terbentuklah janin sampai ditiupkannya ruh oleh Allah. Dan pada saat itu juga di dalam sang ibu itu ada 2 kehidupan dan ada 2 ruh. Nah yang saya tanyakan, kapan terbentuknya wujud laki-laki atau perempuan? Apakah wujud itu sudah ditakdirkan saat di kitab Lauh Mahfuz? Atau pada saat pembuahan sel telur, ataukah pada saat Allah menyiapkan ruh ke dalam janin bayi? Itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua tentang penamaan si jabang bayi. Nah, penamaan si jabang bayi ini kan bayinya ingin dikenal. Sebagaimana halnya Allah juga menciptakan makhluk ingin dikenal juga. Yang saya tanyakan makna dan rahasia secara hakikat tentang penamaan itu Gus. Penamaan bayi. Iya Gus. Ya kita lah sebagai manusia oleh orang tua Gus gitu Gus. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana juga dengan weton seseorang dipandang dari sudut hakikat Gus. Weton. Saya kira itu Gus. Ya weton Gus. Saya kira itu Gus. 3 pertanyaan kami. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Proses kejadian manusia dari seorang bopo lan biung. Pertanyaan pertama, jatuhnya laki dan perempuan itu di saat apa? Apakah ketika saat ruh ditiupkan itu, ataukah sebelum ruh itu ditiupkan? Itu yang pertama. Bapak Ibu, proses di dalam syariah itu sudah jelas terkait masalah apa kejadian manusia tersebut, tidak terlepaskan dari pembuaian sperma terhadap ovum. Di situ ada memang sejarah ketika sperma itu mencari sel telur atau disebut ovum, itu beribu-ribu sperma, ya, beribu-ribu sperma, tidak hanya satu. Ketika saat jangka waktu 24 jam belum bertemu terhadap ovum, maka sperma itu mati, artinya sudah tidak berfungsi. Dan kejadian itu di dalam rahim, tidak di luar rahim. Rahim itu ada pengaman Pak, rahim itu ada pengaman. Jadi proses pencarian ovum itu ada di dalam ruangan rahim, bukan di luar rahim, bukan. Makanya seseorang kadang-kadang itu kok lama nggak punya anak, itu ada berbagai macam. Ada istilah buntu balung, ada istilah buntu daging. Artinya apa? Sperma itu tidak bisa masuk di dalam rahim. Koyok-koyoknya masuk, tapi gak masuk karena ada selaput yang menghalangi di situ. Nah, ketika salah satu sperma itu sudah menemukan ovum, maka udah yang lainnya nggak bisa. Jadi tinggal nunggu waktu untuk kematian. Tapi ada kejadian ovum itu ada 2. Jadi sperma itu yang bertemu terhadap ovum tidak hanya 1, sperma satunya ketemu. Nah nek kau kepingin punya anak kembar, gaya bayi tabung, gampang niku. Tahu bayi tabung nggih? Kejadian itu spermamu itu diambil oleh dokter, ada aturan itu diletakkan, tinggal minta berapa kau.
minta 9 bisa. Langsung ceknya kayak tikus. Ya, hati bejudul ngono. Lu nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Pengen punya anak cepet ya, akeh harus bayi tabung. Bayi tabung, konang dokter sana. Jadi di dalam rahim itu akan diletakkan si dokter itu, ovum itu tinggal mintamu. Dok, 5 dok, oke, tinggal kau bayar, mau atau enggak? Bayar pak, anggitmu cuma-cuma gratis ngono. Lah, ya nek dokter Allah ngono. Dokter Allah cuma-cuma sampean, gak bayar, tapi ya iku ya gelem masih dikai setugel ya gelem. Macam-macam. Lah, sebetulnya walaupun bahasa syariat belum dikatakan ditiupkan rohnya setelah kalau bahasa syariat kan 40 hari kali 3 itu baru ditiupkan, itu bahasa syariat. Sebetulnya sebelum menjelang 40 hari kali 3 berarti 120 ya, 120 itu sudah tertentu, sudah laki perempuan sudah tertentu, sudah apa ya, terprogram ini laki atau ini perempuan, sudah ditentukan. Walaupun itu bahasa syariat belum ditiupkan, sebetulnya sudah ditiupkan secara hakikat, cuman secara hakikat, secara syariat belum, masih menunggu 120 hari. Nah, ini mana buktinya kalau sudah ditentukan? Sel telur, kok sel telur? Sperma itu Pak, yang ada di nutfah ya, sel yang ada di nutfah itulah yang disebut Nur Muhammad sesungguhnya. Bukan Nur Muhammad itu Nur yang ada Nabi Muhammad, bukan Nur Muhammad itu ada di pada beliau Ibnu Abdillah, bukan. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Hakikatnya itu Nur Muhammad itu ya wiji kang dumadi salebeti gesang, wiji sel di dalam kehidupan, itu Nur Muhammad. Lah, ketika saat bertemu terhadap sel telur, ini namanya ruh. Setelah mengalami 120 hari namanya manusia. Berarti ditentukan kapan laki dan perempuan? Ya pada saat itu, pertemuan itu sudah. Tidak menunggu hari-hari berikutnya, saat itu juga. Jadi Nur Muhammad, urip Nur Muhammad, roh insanul kamil. Inilah proses innalillahi. Nah sekarang prosesnya wa inna ilaihi bagaimana? You harus kau hilangkan semua nama insanul kamil, nama roh hilang, Nur Muhammad juga hilang, hidup juga hilang. Ya sudah. Sampailah kau pada dikatakan wa inna ilaihi rajiun, kalau sudah aku Allah itu. Udah kembali. Berarti dikatakan sudah kembali pada Allah. Memang benar dalam satu pernyataan Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya jikalau tidak ada Nur Muhammad. Ya benar, nggak ada wiji, ya gak metu raimu itu, ya metu ingsan itu gak muncul. Itulah maksudnya dunia dan seisinya. Secara hakikat itu nggak muncul. Walaupun terhadap Nabi Isa, anak mana Nur Muhammad? Rohul Kudus. Dalam bahasa Quran disebut Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Begitu. Bapak Ibu. Terus yang kedua terkait masalah nama. Nama. Dari Nur Muhammad ganti nama terhadap ruh. Ruh ganti nama, namanya Insanul Kamil, insan manusia. Ini secara hakikat nama. Tapi semua nama ini nanti harus kau hilangkan, harus kau fanakan. Dengan cara bagaimana? Dudu'o di dalam ayat la haula wala quwata illa billah baru. Bahasa syariat dikasih tenger, dikasih nama, ketika bayi lahir jebret akhirnya disebut nama sopo. Itu sebutan secara individu, secara fisik,
Lah ruhnya itu namanya siapa? Ya nama ahadiyah, yaitu insanul kamil. Dikatakan kamil di situ terdiri dari jasmani dan rohani. Bahasa syariat dikatakan insanul kamil, manusia itu juga ada unsur nafsu, ada unsur akal. Inilah secara syar'i manusia dikatakan kamil itu ada di situ. Siapa yang akalnya lebih kuat daripada nafsunya, maka dia derajatnya di mata Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Siapa yang ruhaniyah dikuasai dengan nafsu, maka derajatnya lebih rendah daripada hayawan. Terus bab masalah weton hari, memang Allah tidak ngawur meletakkan hari kelahiran itu, atau orang Jawa menyebut weton. Ada maksud tersendiri. Apa? Kefitrahan. Detik-detik Anda lahir ke dunia ini, detik-detik kefitrahan, nyatani kefitrahan. Dikatakan nyatani kefitrahan, ruhaniyahmu itu belum tersentuh dan menyentuh terhadap selain Allah. Imannya itu adalah murni illa billah, imannya hanya pada Allah. Nggak ada anak bayi itu ketika lahir selain menangis, nggak ada menangis. Mengapa menangis? Karena dia keluar dari alam yang tak terbatas menuju alam yang alam itu terbatas. Satu. Nomor dua, mengapa menangis? Karena dia khawatir, takut nanti aku mampu membawa amanah Allah apa ndak. Apa amanai? Tidak akan ada iman dalam diri kecuali hanya pada Allah. Makanya menangis. Lah, disitulah nanti kalau sudah akil balik mulai sing lanang goleki wedokan, sing wedok ya padha dene, sama saja memeti. Dikandani wong tuane gak kenek, Pak. Kalah kadung tai kucing rasa coklat. Itulah tai kucing rasa coklat. Ono tai kucing rasaku pesing. Tapi kok yo omongane gomblo iku kok yo rasa coklat. Peribahasa. Nggih. Jadi mengandung apa pengertian weton? Kefitrahan. Makanya Anda nanti kembalilah pada hari kefitrahamu. Kembalilah ke fitrah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu wa ma tsumma la tunsarun. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Ini waktu weton-wetonmu, kembalilah. Itu pengertiannya adalah kefitrahan. Urusan nama terserah, ikut jasmani.